ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia ini di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam, dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Betul Bu? Sekarang kita masuk ke adab yang baru, yaitu adab al-istiqad minan naum. Adab bangun tidur. Adab bangun dari tidur. Kalau bahasa Jawanya apa Bu? Hah? Angin turun. Sabar Bu. Tenang Bu. Nanti koinulahnya sebentar lagi, jam 11 kurang itu baru koinulah ya. Jangan ngantuk dulu. Apalagi yang duduk di bawah mana itu, di bawah kipas itu kayaknya sayup-sayup rasanya gitu ya. Kayak kipas-kipas sate itu. Baik. Di sini ada sekitar 11 adab yang dibawakan. Ibu jangan ngobrol, ayo. Pokoknya tidak boleh ngobrol, tidak boleh bunyi kresek-kresek. Ya, kalau ada makanan nanti dimakan. Bangun dari tidur itu merupakan nikmat. Kenapa dia disebut nikmat? Karena dengan kita bangun dari tidur ibu, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal. Karena kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi amal yang bisa kita kerjakan. Tidak ada amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Makanya seorang bangun dari tidur itu merupakan nikmat yang sangat agung. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang terdapat di hari-hari yang telah berlalu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, sebagaimana ungkapan ini dinukil atau dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau yaitu Sahih Al-Bukhari. Beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu Bu, dia terus bergerak mundur, sedangkan akhirat dia terus bergerak maju. Falikulli wahidin minhuma banun, dan keduanya itu memiliki pengikut. Jadi ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan jangan menjadi pengikut dunia. Li'anna al-yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa amal. Karena di dunia sekarang ini tempatnya beramal, belum ada hisabnya. Hisabnya itu dari diri kita.
kita yang menghisap diri kita. Kita yang harus aktif untuk benar-benar menghisap diri kita. Hari ini saya sudah ngapain? Kemarin saya sudah ngapain? Kalau ada yang kurang, maka ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bangun di hari esoknya, kita diperintahkan untuk memperbaiki diri kita. Dan perlu diingat, ada sebuah ungkapan yang mana ungkapan ini bukan hadis ya, tapi sering disebutkan sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis, yaitu hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini bukan hadis, ini adalah ungkapan-ungkapan hikmah dari kalangan para ulama. Pernah dengar kata-kata itu? Hah? Pernah ya? Pernah atau pernah? Iya, itu bukan hadis, itu ungkapan hikmah dari kalangan para ulama. Dan memang maknanya benar, bahwasanya seorang mukmin itu harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karenanya, ibu-ibu ketika nih sudah bangun, ini kan sudah bangun ya, besok pagi nih, ketika Allah membangunkan kita kembali, maka mulailah untuk memperhatikan adab-adab berikut ini. Baik. Apa saja adab-adabnya, Bu? Yang pertama, musyahadatu nikmatillah, bahwasanya bangun tidur itu nikmat Allah. Maka segera kita mengingat itu merupakan bagian daripada nikmat Allah. Ingat, sering saya ulangi, nikmat itu bukan hanya berupa fulus, bil fulus fulus, mafi fulus mampus. Apalagi gak ada uang, mampus katanya. Jadi nikmat itu bukan hanya berupa fulus, bukan hanya berupa sari asam asli. Sari asam asli. Saya dikasih Ultra Jaya Ultra Sari Asam Asli. Hebat ibu-ibu deh. Bu, banyak minum apa namanya? Minum asam itu manfaatnya apa? Ini saya dikasihkan buah sari asam asli, Bu. Asam itu vitamin C ya? Hah? Hah? Kenapa harus minum minuman? Sekalian aja langsung makan buahnya. Asam. Ya. Cek lagi. Nikmat itu, Bu, itu bukan hanya uang. Ibu jangan selalu beranggapan namanya nikmat uang nikmat. Enggak selamanya uang itu nikmat itu uang. Nikmat itu luas, banyak nikmat itu, Bu. Ibu bangun di pagi hari untuk bisa beraktivitas kembali, terutama untuk beramal, itu nikmat dari Allah. Ibu punya tempat tinggal yang nyaman, nikmat. Ibu hari ini bisa makan, itu nikmat. Hari ini bisa datang ke majelis ilmu, itu nikmat. Jadi nikmat itu, Bu, luas. Bahkan para ulama membagi, ada nikmat yang sifatnya personal, ada nikmat yang sifatnya itu secara global. Mana contoh nikmat yang sifatnya global? Kita mulai dari global dulu. Nikmat keamanan negara. Yang merasakan satu orang atau banyak orang, Bu? Banyak orang. Yang merasakan nikmat aman itu banyak orang. Hujan itu nikmat global, Bu. Gak ada ceritanya hujan hanya turun di satu rumah, itu gak ada. Nikmat yang bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi ada nikmat-nikmat yang sifatnya personal. Apa itu? Seperti ketenangan hati, ketentraman jiwa, tempat tinggal yang nyaman. Kalau bahasa orang-orang marketing gitu ya, tempat tinggal yang representatif, yang nyaman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya bangun dari tidur itu nikmat yang sering kita lupakan.
nikmat. Yang mana ketika seorang bangun dari tidurnya, apa yang bisa dia lakukan? Liyaktasibal a'mal shalihah wa yasta'tiba minaz-zilal wat taksir. Yaitu dalam rangka untuk dia memperbanyak amal solehnya dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada hari-hari kemarin. Tuh, bayangkan itu nikmat dari Allah SWT. Makanya ketika kita bangun tidur, Bu, yang paling pertama ibu harus ingat, ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Bangun tidur itu nikmat. Subhanallah. Betapa banyak orang melupakan yang namanya bangun tidur. Karena ada di antara manusia itu tidak bisa tidur, Bu. Seharian tidak bisa tidur. Apalagi yang memikirkan tentang hutang besok jatuh tempo, itu tidak bisa tidur malamnya. Hutangnya miliaran rupiah, dia berpikir bagaimana harus melunasi besok, tidak bisa tidur dia. Tapi ada orang tersebut gak punya uang. Dia hanya beralaskan sebuah kardus air, tapi tidurnya nyenyak. Ditemani dengan selimut malam, dinaungi oleh gelapnya langit malam. Saya mencoba berpuisi tapi kurang cocok, kurang puitis. Hah? Itu ngarangnya di atas lutut, Pak, barusan. Gak cocok ternyata. Tapi saya bersyukur gak bisa puisi, nanti saya dibilang gombal nanti. Lah kita alhamdulillah tidurnya di atas kasur, tidak punya utang. Paling kalau utangnya utang puasa gitu kan. Utang puasa belum diganti-ganti. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang berdalil, Ustadz saya mah puasanya besok Ustadz, tunggu bulan Sya'ban. Giliran ditanya alasannya apa? Saya mengikuti Aisyah loh. Aisyah itu, Bu, berpuasa di bulan Sya'ban karena ada udzur. Lah ibu kan gak ada udzur, ngomong anak juga kagak, ya toh. Ngurus suami ya suami yang ngurus dewi juga. Jadi yang pertama kali yang harus diingat, tidur itu merupakan nikmat. Ya ibu-ibu jangan ribut. Ini kayaknya saya perlu bawa tongkat kayak Umar, biar gak ribut ibu-ibu. Saya sudah bilang kemarin, Bu, siapa yang ikut kajian saya di hari Senin kemarin? Saya kalau ibu-ibunya mulai ribut sekarang saya tegur, supaya ibu-ibunya itu dapat ilmu yang barokah. Masa ustadz yang ngomong kayak radio rusak tadi dengar? Baik, yang kedua, Bu, adab yang kedua ketika kita bangun tidur, mashul wajhi bil yadain, kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan. Kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan. Tujuannya apa, Bu? Wadzalika liizalati atharin naum, untuk menghilangkan bekas tidur. Seperti apa, Bu? Yang di mata itu? Hah? Itulah pokoknya. Atau yang ibu buat pulau Indonesia itu loh. Apa itu? Kalau kita namanya, kalau di bahasa saya, Bu, elar bari namanya. Jadi air yang air liur keluar ketika tidur itu loh. Apa bahasa Jawanya, Bu? Iler. Yang biasa dibuat, siapa yang biasa buat Kepulauan Maluku di sini? Jadi bangun-bangun itu ya, bantalnya itu sudah dipenuhi dengan Kepulauan Republik Indonesia. Dan itu harumnya semerbak sekali itu. Lebih harum daripada minyak kasturi.
Nah, itu tujuannya untuk menghilangkan bekas-bekas tidur, termasuk yang di mata, ya. Kemudian yang di sekujur muka kita yang lainnya itu dihilangkan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 4570. 4570. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 763. 763 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Qala, kata Abdullah ibnu Abbas, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Khalati Maimunah ini bibinya Abdullah ibnu Abbas dari ibunya. Jadi dalam bahasa Arab kalau bibi dari emak, bibi dari bapak itu namanya ammati. Kalau bibi dari ibu namanya khalati. Saya ulangi. Bibi dari bapak itu namanya ammati. Sedangkan bibi dari ibu namanya khalati. Makanya ibu belajar bahasa Arab biar tahu. Taunya jazakillah khair, syukron, afwan, itu doang taunya. Kif haluk ukhti, taunya ukhti, akhi, antum. Tapi lumayan lah, jadi ada perubahan gitu. Jadi bukan lagi manggil mbak, manggilnya om. Tapi yang saya sering suka ketawain itu ya, bukan ketawain sebenarnya apa ya, lucuin gitu loh. Pakai kata om, tapi nama di belakangnya tetap nama ibunya. Misalnya ibu siapa? Ibu Fatimah. Ada ibu Fatimah di sini? Hah? Nggak ada. Namanya ibu itu tuh Fatimah, dipanggilnya Ummu Fatimah. Harusnya bukan dipanggil Ummu Fatimah, tapi dipanggilnya Ukhti Fatimah. Kalau mau panggil orang dengan nama itu di belakangnya harus nama anaknya, Bu. Contoh misalkan nama anaknya Aisyah, Ummu Aisyah gitu. Nama anaknya Farhan, Ummu Farhan gitu, Bu. Jangan sampai salah loh, Bu ya. Awas kalau salah ibu. Kalau ibu salah bid'ah. Itu bid'ah. Bid'ah dalam bahasa itu. Baik. Nah, kata Abdullah bin Abbas, aku pernah bermalam bersama di rumah bibiku Maimunah. Summa istaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul itu bangun, famasahan nauma an wajhi biyadihi. Kemudian beliau itu menghilangkan bekas tidurnya itu dengan kedua tangannya. Jadi menghilangkan bekas tidur itu dengan kedua tangannya. Summa qara'al ashrul ayat khawatim surati Ali Imran. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ibu hafal nggak suratnya? Hafal? Insya Allah nggak hafal. Hafal? Coba lu. Dari mana ayat yang ke-10 itu? Hah? Ya ada 11 itu, Bu. Ayat ke-10 itu dari firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya. Nah, itu ayat pertama, Bu. Kalau
12 ayat ibu baca itu bid'ah. Gimana ibu-ibu nih? Jadi ayat dari 10 ayat terakhir itu Bu, dari ayat 191 sampai 200. Sampai ayat 200, karena Ali Imran itu ayatnya 200 pas. Wah, bahaya ibu-ibu ini. Jangan kebanyakan bid'ah Bu. Kakean bid'ah ibu-ibu ini. Baik. Jadi mengusap mengusap muka dengan kedua tangan lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat apa? Dari surat Ali. Ngertos ge? Baik, lanjut. Lanjut ya. Ya, tujuan kita masih jauh Bu, tenang. Kita baru berhenti di mana tadi nih? Di Buduran itu. Baru turun flyover kita. Masih jauh. Durasi masih jauh, tenang. Yang ketiga, adab yang ketiga, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi bangun tidur itu berzikir. Nah, apa yang dimaksud dengan berzikir di sini kita baca ya? Zikrullah ta'ala bima ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berzikir dengan zikir yang diajarkan Rasul. Ingat, wirid-wirid yang harus kita baca itu ibu-ibu harus datang dari Rasul. Jadi beragama itu ikut Rasul pokoknya. Wis panjenengan itu pantengi Rasul, enggak usah ikut yang lain. Pokoknya panjenengan itu ibu-ibu tidak boleh mengikuti sunnah lain. Mau sunnahnya Gema Ilhami kan? Mau sunnahnya Ilhami Gema kan? Tidak usah diikut. Ibu jangan ikut ustaz. Ibu jangan ikut kiai, tapi ibu ngikut dalil. Ibu ngikut Rasul. Kalau misalnya ibu ditanya, Ustaz, kita itu boleh fanatik kepada siapa? Jawabannya cuma satu Bu, fanatiknya itu hanya kepada Rasul. Fanatik sama Rasul. Tapi ibu-ibu juga harus selektif dalam mempelajari Islam ini. Saya masih lihat ibu-ibu ini ya, ngaji sama salaf, tapi ngaji juga sama orang gak jelas. Karena opo sih ibu-ibu ini? Hati loh Bu. Hati-hati ya, hati-hati, banyak sekarang ini penyimpangan yang terjadi Bu. Ibu kalau nggak ngerti ustadznya siapa itu ibu tanya. Ya, ibu WA ustadz. Kan ibu punya nomor-nomor ustadz kan? Ya, coba pas waktu WA ustadz itu harus sabar aja. Jangan nanti ustadz saya mau bertanya gimana hukumnya ngaji, gimana apa boleh ngaji sama ustadz ini. Nanti ustadznya belum jawab langsung di PP terus. Ya, aduh. Nah, apa zikir yang harus diucapkan Bu? Yang pertama, bentuk zikirnya itu yaitu ucapan yang sering kita ucapkan. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini doa ini Bu dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya, nomor hadisnya 6312. 6312 dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala. Dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ya Allah, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan dan kepadanya lah kita dikembalikan. Nah, lihat doa ini Bu. Kita memuji Allah karena Allah mengembalikan roh kita.
Karena sebagian para ulama menyebutkan ketika seorang itu tidur, ruhnya itu dicabut sama Allah Ta'ala. Ruhnya itu dicabut. Nah, ketika hendak dia akan bangun, baru ruh itu kemudian dikembalikan lagi kepada jiwanya, kepada mana? Ke dalam fisiknya, tubuhnya itu. Jadi dicabut ruhnya itu. Begitu pula kita dianjurkan untuk membaca doa yang lain. Yang mana doa ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam sunannya. Dan doa ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adna li bidzikri. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengembalikan kepadaku jiwaku. Nah, itu dia. Jadi kita memuji Allah karena Allah sudah mengembalikan jiwa kita setelah dicabut, ya, dan menjaga jasad-jasad kita, mengampuni jasad-jasad kita, dan mengizinkan kita kembali untuk bisa berzikir kepadanya. Karena dengan kita bangun itu berarti kita ini sedang diizinkan oleh Allah untuk berzikir. Makanya sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, tolong ibu-ibu tuh jadi orang yang pelit dengan waktu. Jangan royal dengan waktu. Apalagi usia. Ibu-ibu sekarang ini bukan usia yang muda lagi loh. 50, 60. Harus ingat-ingat mati, Bu. Sudah saatnya ini kita memperbanyak mengingat akhirat, memperbanyak bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Bukan berarti yang belum 40, 50 juga santai-santai, tidak. Dia harus memikirkan juga bekalnya. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita ini terlalu terlena dengan kehidupan dunia, ibu-ibu sekalian, sehingga menjadikan kita lalai dari kehidupan yang sesungguhnya yang kekal abadi. Ibu kalau baca tentang surga, Bu, indah surga itu. Jangan mau ibu tukar dengan kehidupan dunia yang sesaat. Kehidupan dunia itu, Bu, nikmatnya tidak melebihi sebatas di kerongkongan. Ibu makan lewat kerongkongan masih ada rasanya enggak? Enggak ada. Itulah kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat, subhanallah, lihat bagaimana Allah menyiapkan akhirat, Bu, ya. Orang di dalam surga itu, Bu, enggak ada buang air besar, buang air kecil. Kalau mau buang air besar tinggal bersendawa, kalau mau buang air kecil tinggal mengeluarkan keringat. Setelah itu dia bebas untuk menikmati kenikmatan surga itu sepuasnya. Nah, kita di dunia, Bu, kalau sudah kenyang susah. Apalagi kalau sudah kena penyakit. Penyakit-penyakit yang sudah di usia-usia tua. Asam urat, kolesterol, apalagi darah tinggi, diabetes, tidak bisa makan belijo, emping, kacang, kikil, apalagi udang, pokok sing ing belakangnya itu loh. Ya. Kacang, emping, kambing, kepiting. Aduh. Bu, kalau ibu tidak bisa makan kepiting, Bu, ibu catat alamat saya ya. Ya, ibu catat alamat saya. Jangan lupa, Bu, ya, di Harta Kencana alamat saya nanti dikirim aja ke sana kalau ibu tidak makan kepiting. Saya bukan minta loh, Bu. Daripada ibu buang kan mubazir. Lebih baik ibu kirim ke saya. Karena sejauh ini alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesehatan untuk makan tidak ada pantangan.
berjudul At-Tadhkirah, ensiklopedi kematian. Beliau membawakan sebuah riwayat percakapan antara Nabi Daud dengan malaikat maut. Kata Nabi Daud kepada malaikat maut, apakah sebelum engkau mencabut nyawa seseorang itu engkau mengirimkan sinyal gak sama mereka? Ada tandanya gak sih kalau kamu akan mencabut nyawa dia? Kata malaikat maut, ada. Lantas Nabi Daud bertanya, apa tandanya? Aku mengirimkan uban kepada dia. Tuh si akeh ubannya. Oh banyak. Ya. Hati-hati Bu ya. Nah itu berarti Allah mengizinkan kita untuk beramal kembali. Kemudian zikir yang ketiga, selain daripada kita membaca doa tadi Bu, di sini diulang lagi sama penulis, qiraatul ayatil ashril akhirah min surati Al-Imran, yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Tapi ingat, ternyata 10 ayat terakhir ini kalau jenengan baik kebangun di malam hari, apa istilahnya, ngelilir ya? Ya, kalau bangun di malam hari itu biasanya kan ada orang yang kadang-kadang di malam hari suka kebangun kan, karena mungkin mimpi buruk. Maka surat ini dibaca. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran itu bukan dibaca ketika bangun di pagi hari, tapi ketika kita ngelilir itu tadi. Tiba-tiba kebangun di malam hari mungkin karena apa gitu kan. Kadang-kadang kita itu lupa baca doa tidur, kita diganggu sama syaitan. Ya, kita diganggu sama syaitan. Kan banyak tuh yang kadang-kadang kita diganggu sama syaitan, kita kebangun di malam hari. Nah, kemudian yang keempat, ini masih kaitannya dengan bangun di tengah malam kalau kita ngelilir itu Bu. Wa yaqulu kadzalika idza staiqadha min naumihi lailan, dan dianjurkan pula untuk kita membaca doa apabila kita terbangun di malam hari, yang mana doanya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih ya, nomor hadis 1154 dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya. Sudah hafal Bu? Sudah kan? Ya. Saya mau tes dulu. Coba Ibu-ibu. Bisa nggak? Kalau salah nanti pada dan suaranya kayak gaduh-gaduh lagi. Jadi baca doa ini Bu, kalau kita kebangun. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Kemudian apa setelah itu? Wa yad'ullaha ba'da dzalika fa innahu yastajibu lah. Setelah ibu baca doa ini, ibu boleh berdoa meminta kepada Allah karena itu termasuk waktu terkabulnya doa. Lu bayangkan Bu, waktu terkabulnya doa Bu.
Ternyata ngelilir itu menjadikan kita berada pada waktu-waktu terkabulnya doa. Subhanallah. Inilah manfaat jadi orang-orang yang suka ngelilir, suka bangun di malam hari. Wa yastaghfir, bisa juga dengan dia beristighfar. Wa yusalli, atau bisa jadi dia sholat. Wa sayati kalam anis sholati fil adab ats-tsamin insyaallah, dan ini akan datang pembahasannya secara khusus nanti pada adab yang ke-8. Jadi intinya, ibu ketika bangun di malam hari tadi membaca surat 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran, kemudian membaca doa ini, dan kemudian kita itu berdoa yang sifatnya bebas, minta apapun kepada Allah, karena itu termasuk salah satu dari waktu-waktu terkabulnya doa. Kemudian yang kelima, wa yaqulu idza qama min naumihi fas'an, dan mengucapkan doa apabila tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Mungkin karena ada sesuatu yang menjadikan dia tiba-tiba kaget gitu loh di dalam tidur itu, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini adalah hadis yang dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'udzu bikalimatillahi tamma, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kemurkaannya, wa iqabihi, dari hukumannya, wa syarri ibadihi, dari keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan ataupun godaan-godaan syaitan, wa an yahdurun, baik sesuatu yang mereka akan lakukan di masa yang akan datang. Jadi kita berdoa, ini doanya. Tapi kalau secara umum Bu, kalau ibu bangun normal di pagi hari, ibu cukup mengusap muka. Pertama mengingat Allah, nikmat Allah. Yang kedua mengusap mukanya dengan kedua tangan. Lalu setelah itu ibu mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah cukup. Paham sampai di sini Bu? Baik. Yang keempat, adab yang keempat, at-tasawwuk, bersiwak. Jadi bangun tidur itu bersiwak. Berarti dari sini kita tahu Bu, bahwasanya di tempat tidur kita harus tersedia siwak. Ustaz, boleh nggak diganti dengan pasta gigi siwak F? Nggak boleh. Terus ibu mau gosok gigi di mana? Wastafel. Ini bangun tidur langsung pakai siwak Bu. Lihat nih Nabi SAW nih dalam hadis riwayat Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Abdullah bin Umar? Kana la yanamu illa wasiwak inda ra'si fa idza stayqadha bada'a bisiwak. Nabi itu Bu, kalau mau tidur beliau itu siwak, dan siwak itu diletakkan di dekat kepalanya. Sehingga kalau beliau bangun, beliau langsung bersiwak. Itu Nabi. Kalau kita siwaknya di mana? Kalau kita siwaknya di toko, belum beli maksudnya. Di sini mana tempat beli siwak? Oh, itu Lawang Agung kan? Iya, Lawang Agung itu. Kita tidak endorse ini. Tapi memang nggak ada tempat lain kayaknya. Ada toko herbal lain di sini. Ini Lawang Agung. Ya kalau di Ampel kan 3.000 keliling itu cari. Ya Lawang Agung situ. Cari yang kecil aja Bu, nggak usah yang besar. Jangan cari yang sebesar spidol itu.
yang kecil aja, yang bisa masuk ke dalam mulut dengan nyaman gitu loh. Dan usahakan cari siwak basah, jangan cari siwak kering, karena itu dapat merusak gusi. Dan air siwak itu jangan dibuang tapi ditelan. Jadi air siwak itu kan biasanya nanti keluar airnya tuh, jangan dibuang Bu, tapi ditelan karena itu dapat memperkuat gusi, mencegah gigi berlubang, sariawan. Apalagi Bu, gusi bengkak banyak. Kita kajian sampai jam berapa Bu? 10:30 ya? Tenang Bu, saya sudah vaksin, nggak jadi vaksin saya. Saya kemarin izin, ingin keluar lebih cepat, tapi saya sudah vaksin dari pagi tadi. Biar kajiannya tidak terganggu. Jadi sebelum kliniknya buka, saya sudah duluan di sana. Saya yang buka kliniknya. Jarang-jarang loh ada pasien yang buka kliniknya. Terus Ustaz bangga gitu? Nggak bangga sih, karena jauh tempatnya, masuk kampung ternyata. Lanjut, yang kelima, adab yang kelima ketika bangun tidur, ghuslul yadaini thalathan, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu Bu, bukan dimasukin ke dalam embernya. Kalau sekarang itu kan canggih, ada kerannya toh. Keran itu dibuka sekarang itu Bu, kerannya dibuka. Tapi kalau di dalam kamar mandinya cuma ada satu keran, maka ambil aja pakai gayung. Nanti dari gayung itu diambil, dicuci tangannya sebanyak 3 kali. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 162. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 278. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan langsung dia cemplungkan tangannya ke dalam bejana itu, hatta yaghsilaha salatan, sampai dia cuci dulu tangannya itu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yada, karena dia tidak ngerti tadi malam tangannya itu nginap di mana, bersarang di mana. Kita tidak tahu tangan kita tadi malam di mana. Bisa mungkin, mohon maaf, di dubur kita tidak ngerti. Bisa jadi di kemaluan kita tidak paham. Atau mungkin kita punya kebiasaan kalau tidur itu tangannya suka ngumpil. Di tangannya itu tidur sambil ngumpil. Ibu pernah lihat orang seperti itu? Tidak pernah kan? Saya pernah Bu. Jadi di pondok itu dulu beraneka ragam manusia. Dulu waktu saya masih pondok, pas di kelas 3 kalau nggak salah itu, saya kan diamanahi untuk menjadi Rois Jamiyat Tolabah. Rois Jamiyat Tolabah kalau bahasa sekarang itu kayak ketua OSIS gitu loh. Tapi ini bukan sekedar ketua OSIS, tapi seluruh masa santri itu, kesantrian itu saya ngurus gitu. Nah, termasuk kepala itu tuh nggak boleh tidur duluan. Itu saya tersiksa waktu itu tuh. Saya nggak boleh tidur duluan itu. Karena kita lihat kondisi-kondisi santri itu, ya, yang tidurnya beraneka ragam. Ada yang tidurnya ya bubu-bubu cantik, ada yang tidurnya ya banyak lah pokoknya. Sampai pernah kesurupan, ada yang terbang-terbang kesurupannya, ada yang kayak kambing kesurupan, itu banyak. Ya, suka duka anak pondok ya gitu.
Ibu belum merasakan sih suka di anak pondok. Saya tuh pingin ya buat program untuk pondok pondok lansia gitu loh. Biar merasakan orang-orang tua ini merasakan pondok gitu ya. Gimana dibangunkan, sholat. Jam 3 itu sudah dibangunkan, sholat. Yang ada Bu, kalau pondok lansia kayaknya bapak-bapaknya yang bangunkan ustadznya. Saya bisa bayangkan itu. Ustadznya itu telat bangun, bapak-bapaknya yang duluan bangun. Kalau dulu kita mah dibangunkannya Bu, itu kayak orang militer itu. Nah, kita tidak ngerti tangan kita di mana. Makanya kita disuruh untuk mencuci tangan kita sebelum kita memasukkan tangan kita itu ke dalam tempat air itu. Dicuci dulu. Kalau bisa lebih bagusnya itu menggunakan sabun. Pakai sabun Bu. Itu diantara bagian dari adab yang baik, menggunakan sabun. Dan itu tidak ada masalah, dianjurkan ya menggunakan sabun. Nah ini adab yang sudah mulai jarang dikerjakan, mencuci tangan. Ya, bangun tidur kita itu disunahkan untuk mencuci tangan. Yang keenam, setelah kita mencuci tangan yaitu al-wudu, kita berwudu. Yang mana wudu ini dilakukan 2 kali, sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Kita bangun tidur, kita dianjurkan berwudu. Ya tentu ya kita bangun berwudu itu untuk sholat Bu ya. Adapun adab yang ke-7, ini bagian daripada adab yang ke-6 sebenarnya. Tapi kenapa penulis kok ya? Saya tuh sampai sekarang masih bingung sama penulis ini. Kenapa kok harus dipisahkan gitu loh? Yaitu al-istinsar biquwatin salasan. Kita disuruh untuk istinsar. Istinsar itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Ya, harusnya kan itu sudah bagian daripada wudu. Tidak perlu disebutkan harusnya di sini. Tapi tidak tahu ya, ini penulis kok membawakannya itu pada adab yang ke-7, artinya mengeluarkan dari adab wudu, padahal sudah bagian daripada adab wudu. Tapi nggak apa-apa Ibu tulis, adab yang ke-7 itu adalah istinsar, memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidung. Ya. Jadi memasukkan air, menarik. Ya, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan air itu namanya istinsyaq, kalau mengeluarkan namanya istinsar. Ini beda Bu ya. Nah, otomatis orang yang mau mengeluarkan air dari hidung itu pasti sudah memasukkan airnya ke dalam hidungnya Bu. Gimana caranya air bisa keluar dari hidung? Kalau tidak dimasukkan, maka harus dimasukkan dulu. Jadi istinsaq dan istinsar, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali, dan ini masuk ke dalam proses wudu. Yang ke-8 ya. Sudah tadi 7 kan? Ayo. Anda mulai tidak fokus. Minum santri biar fokus. Ke-8 yaitu as-sholat. Kita segera mengerjakan sholat, baik itu sholat subuh ataupun sholat tahajud. Intinya kalau ibu bangun sebelum subuh berarti ibu disunahkan untuk segera melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud, sebagaimana kata para ulama, sholat tahajud itu adalah sholat yang afdol,
setelah sholat wajib berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW. Kenapa dia dikatakan sebagai sholat yang afdal, Bu? Karena dia itu kendaraannya orang-orang soleh dulu. Jadi orang-orang soleh dulu, Bu, mereka sangat-sangat memperhatikan sholat tahajud. Ya. Mereka sangat memperhatikan sholat tahajud. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu tambahan ibadah bagimu, dan mudah-mudahan Allah itu akan mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi. Jadi dari ayat ini para ulama mengambil sebuah dalil sholat tahajud itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dia itu lebih afdal daripada sholat-sholat yang lain, kecuali dari sholat yang wajib. Adapun sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak masuk ke dalam kategori sholat tahajud, tapi dia masuk ke dalam kategori sholat sunnah 2 rakaat qoblal fajr. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat sebelum fajar. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini karena sebagian ulama mereka memilih pendapat yang mengatakan yang dimaksud 2 rakaat sholat fajar di situ yaitu sholat subuh itu sendiri. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan 2 rakaat sholat fajar dari hadis itu yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu saya lebih condong ke situ. Ya, ibu mau ngikut saya monggo, ibu mau ngikut yang lainnya monggo. Makanya maksud saya itu mengikuti pendapat yang saya pilih. Jangan ikut saya, berarti saya ngajak masuk got pasti ibu mau. Yang berat ibu, berat. Ya, saya lebih condong ke pendapat yang itu, Bu. Jadi banyak ya khilaf-khilaf terjadi di kalangan para ulama itu ya, termasuk masalah itu. Berselisih dalam masalah 2 rakaat sholat sebelum subuh itu. Tapi ala kulli hal intinya, Bu, kita disuruh kalau sudah bangun itu segera melakukan ibadah sholat. Nah, sholat di sini tidak dikhususkan. Yang dimaksud adalah sholat yang wajib bukan, atau sholat tahajud bukan, tapi sholat secara umum. Intinya ibu kalau bangun tidur yang ibu lakukan pertama harus sholat, bukan pergi ke dapur, nyalakan kompor, tapi sholat dulu. Kecuali kalau ibu lagi berhalangan, beda hal kalau itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1142, 1142. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 776 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam,
ya'budu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha aqd. Bahwasanya syaitan itu mengikat manusia itu dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Itu diikat setiap malam ya begitu. Dengan ikatan-ikatan yang kuat. Yang mana mereka itu selalu menghembuskan kepada kita untuk terus tidur aja, gak usah bangun, tidur. Tenang, malam masih panjang. Ya, malam masih panjang. Dilalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana cara melepas ikatan tersebut? Fa idza staiqadha fadzakarallah in halat uqdatan atau uqdatun. Kalau kita bangun lalu berzikir, itu baca doa maksudnya, maka satu ikatan pun terlepas. Satu ikatan pun terlepas. Berarti kalau sudah berdoa bangun tidur, ikatannya tinggal 2. Tinggal yang 2. Bagaimana cara menghilangkan yang 2 ini? Fa in tawaddo'a in halat uqdatun. Kalau berwudu maka dia pun hilang satu lagi. Berarti sudah 2 yang hilang. Sisa 1. Gimana cara menghilangkan yang satunya? Fa in shalla in halat uqaduhu. Apabila dia sholat, maka seluruh ikatannya akan terlepas. Nah, kalau sudah seluruh ikatan ini terlepas, Bu, apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka dia akan menjadi seorang yang semangat untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau dia itu bangun tidur tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat, nah itulah yang menyebabkan harinya itu akan dipenuhi dengan kemalasan. Ini Nabi loh yang ngomong, bukan saya. Nabi yang ngomong. Di mana kita ini berupaya untuk terhindar dari belenggu-belenggu syaitan. Jadi sholat, baru setelah itu melakukan aktivitas. Yang ke-9, di antara adab ketika bangun tidur, iqadul ahl, membangunkan keluarga. Jadi jangan cuma bangun sendiri, Bu. Bangunkan keluarganya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Wa aiqadha imra'atah fasalla. Lalu dia membangunkan istrinya untuk sholat. Fa in abad, kalau istrinya enggan untuk bangun, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia percikan air di wajah istrinya itu. Jadi dipercikan, bukan satu ember disiram. Ya. Saya yakin kalau ibu disiram akan timbul kedendaman. Besok pagi awas, saya yang akan bangun pertama. Akhirnya kita pun semangat untuk bangun pagi supaya bisa balas dendam. Tapi dipercikan, Bu, dipercikan di mukanya, diambil air 1 gayung itu dipercikan di wajahnya. Gitu caranya. Para ulama menganalogikan bagaimana cara memercikannya seperti ibu memercikan air kepada bekas kencing anak laki-laki. Bayi laki-laki. Kalau bekas kencing bayi laki-laki itu tidak perlu diguyur, tapi cukup diambil air dipercikan saja, itu sudah cukup membersihkan. Beda sama kencing bayi perempuan harus dicuci. Bisa dibedakan, Bu? Jadi dipercikan air di wajahnya. Ya. Ditambah selawat dikit gak apa-apa. Allahumma sholli. Ya, gak apa-apa. Ya, jadi dipercikan, Bu. Dipercikan di wajahnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Maka semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu dia sholat. Wa aiqadhat zaujaha. Lalu dia membangunkan suaminya fasalla untuk sholat.
Fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Kalau dia enggan untuk bangun suaminya, diambilkan air, dipercikan di wajahnya. Kalau air tidak mempan, Bu, saya kasih satu resep kepada ibu. Tahu caranya, Bu? Ibu bisikin di telinganya. Pak, kalau kamu bangun sholat sekarang, kamu boleh nikah lagi. Wah, langsung bangun itu. Saya yakin. Ya. Tapi nanti setelah bangun, ibu bilang saya tidak pernah ngomong apa-apa gitu. Itu hanya sekedar untuk membangunkan. Tapi saya tidak menganjurkan cara ini, apalagi kalau suaminya benar-benar menanti jawaban dari ibu-ibunya. Karena yang ada ibu akan menjadi orang-orang yang loro hati, Bu. Jadi bangunkan keluarganya, Bu. Anaknya, suaminya dibangunkan semua. Nah, para ulama mengatakan sekali-kali boleh kita itu sholat tahajud berjamaah, tapi yang paling afdol itu ibu sholat sendiri supaya bisa berkhulwat. Kita itu, Bu, harus punya waktu me time. Me time itu bukan hanya me time untuk menikmati kesendirian tanpa hal-hal yang kurang bermanfaat, bukan. Tapi yang dimaksud dengan me time itu, dan Nabi sudah pernah melakukan me time ini ketika Nabi di Gua Hiro, itu Nabi me time itu. Berkhulwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ibu pun demikian. Ibu tuh ya sekali-kali duduk merenung, ingat dosa, ingat akhirat, gimana nanti kalau kita sudah meninggal. Ibu tidak usah khawatir, saya tuh khawatir dengan anak saya, bagaimana nanti kalau saya meninggal. Nggak perlu khawatir, anak ibu yang tanggung Allah. Nggak usah khawatir. Jangan pernah merisaukan tentang anak ibu. Nanti kalau saya meninggal, nanti mereka gimana? Ada Allah yang akan ngurus, nggak usah khawatir. Yang perlu dikhawatirkan terhadap anak ibu satu, kalau ibu meninggalkan anak ibu dan dia belum menjadi anak yang soleh dan soleha, ibu rugi di akhirat. Itu yang ibu harus khawatirkan. Paham atau tidak? Rizki orang sudah dijamin, rizki anak ibu sudah dijamin, tapi yang belum dijamin sama Allah, anak ibu soleh dan soleha itu belum dijamin sama Allah. Belum dijamin sama Allah, tahu? Ustaz, bukankah kita harus beriman dengan takdir? Kan segala sesuatu sudah ditakdirkan. Benar, sesuatu itu sudah ditakdirkan. Tapi untuk mendapatkan takdir itu kita butuh yang namanya usaha. Kita butuh usaha. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah penduduk surga telah ditentukan siapa, penduduk neraka sudah ditentukan siapa? Nah, kalau gitu ngapain kita beramal? Kita tunggu saja, kalau kita penduduk surga pasti masuk surga, kalau penduduk neraka pasti masuk neraka. Apa jawaban Nabi SAW kepada mereka? I'malu fakullun muyassar lima khuliqlah. Beramallah kalian, karena dengan beramal itu akan dimudahkan. Kita tidak ngerti juga apakah penduduk surga atau penduduk neraka. Dengan beramal itu kita sedang mempermudah diri kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, sama sekarang, Bu. Ibu itu tidak dijamin sama Allah Ta'ala anak ibu pasti akan soleh dan soleha. Tapi rizki itu sudah dijamin sama Allah. Jangankan orang Islam, jangankan orang mukmin, orang kafir, Bu, rizki tidak dijamin sama Allah Ta'ala. Tidak usah khawatir, Bu. Tidak usah khawatir. Tidak perlu khawatir. Yang perlu ibu khawatirkan dari anak-anak ibu, andai kata ibu meninggal, tapi mereka belum bisa menjadikan diri ibu diangkat derajatnya dengan didoakan. Oh, subhanallah. Dan sering saya sampaikan, Bu, berulang-ulang, kesuksesan kita sebagai orang tua mendidik anak itu bukan dikala anak ibu nanti bisa jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, bukan. Tapi suksesnya anak ibu ketika dia bisa mendoakan ibu, terus mengangkat tangannya, seraya terus berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena nggak semua anak bisa seperti ini.
Tidak semua. Tidak semua anak bisa seperti itu. Paham ibu? Jadi perlu waktu untuk ibu itu me time sendiri di mana di kesendirian malam, di kesunyian malam. Ibu bagaimana merenungkan tentang bagaimana nanti di alam kubur, itu perlu sekali-sekali untuk diingat. Taib. Kemudian yang ke-10 di antara adab ketika bangun tidur at-tadhkir bil istiqamah, segera untuk bangun. Maksudnya bangun pagi bu, jangan bangunnya jam 7. Orang kafir aja yang bangun jam 7 itu. Kita bangun itu subuh. Karena Nabi SAW pernah berdoa untuk umat ini. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Makanya aktivitas yang bagus itu mulai dari pagi hari. Awali hari ibu dengan ibu beribadah kepada Allah. Sedangkan yang terakhir, yang ke-11, yaitu tartibul firash ba'da istiqamah, memperbaiki tempat tidur ketika kita sudah bangun. Jadi tempat tidur itu dibersihkan, dirapikan dulu. Bantal-bantalnya dirapikan lagi. Jadilah orang-orang yang benar-benar memperhatikan masalah adab-adab ketika bangun tidur. Nah inilah 11 adab yang bisa kita perhatikan ketika kita bangun dari tidur. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam adab al-udhiyah, yaitu adab di dalam menyembelih. Apa disampaikan ini bermanfaat ibu-ibu. Jazakumullah khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kita akhiri subhanallah wa rabbana bihamdika